Halo, ketemu lagi dengan saya Doki di sini di podcast 40 Talks. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Danang dan Indri dalam episode Tugas-Tugas Angin. Yuk kita dengarkan sama-sama. Tuhan memberi tugas pada angin bermacam-macam. Ada tugas-tugas besar, seperti menggerakkan awan di langit atau menciptakan ombak di laut. Ada pula tugas yang sering tak dianggap, seperti mengisi ban sepeda yang kempes atau menyingkap rambut seorang gadis yang cantik tapi pemalu. Semua tugas diselesaikan tanpa satupun yang luput. Di salah satu sudut kampungku, di hamparan sawah bekas panen, angin mendapatkan tugas yang lain lagi, yakni membagikan kegembiraan dengan menerbangkan layang-layang putus. Yang putus satu, yang bergembira tak terhitung jumlahnya. Kalau kau pernah mendengar ungkapan, apa yang di tangan tak akan seindah yang di awang-awang, inilah bukti konkretnya. Para lelaki di kampungku, baik yang dewasa maupun yang bocah, beradu tangkas menangkap layangan putus. Padahal, di tangan sudah ada layangan yang baru beli dari toko. "Kejar Pak Nang, cepat! Aku mau layangan itu!" teriak seorang bocah usia 5 tahunan dari pinggir sawah. Lelaki yang dipanggil dengan sebutan Pak Nang itu pun lari, yang kencangnya melebihi atlet lari pekan olahraga nasional. Terkadang ia melompat, seperti pelari gawang melewati kali pengairan. Teriakan bocah tadi menjadi doping alamiah yang membuatnya bisa berlari paling depan. Sayang, sore ini angin mendapatkan 2 tugas tambahan sekaligus, yaitu membawakan keberuntungan pada Pardi dan mengajarkan kelapangan pada Pak Nang. Layangan putus itu meliuk-liuk dan akhirnya mendarat dengan manis di tangan Pardi. Sementara Pak Nang tersenyum pahit melihatnya. Pahit membayangkan Tole, si bocah tadi, kecewa karena gagal mendapatkan layangan itu. "Mas, boleh nggak layangannya saya beli?" tanya Pak Nang pada Pardi sambil terengah-engah. "Loh, jangan Mas. Capek-capek dikejar, kok malah dijual?" jawab Pardi yakin. "Sama dengan harga toko deh Mas." "Loh, malah nggak saya jual, karena nggak ada toko yang jual layangan putus." Begitulah selanjutnya, Pak Nang terus menaikkan tawarannya. Namun, Pardi tetap bergeming. Akhirnya, terpaksa sekali Pak Nang berterus terang bahwa layangan itu akan dipersembahkan untuk bocah di pinggir sawah itu. Ia tak tega melihat bocah itu kecewa. "Anakmu Mas?" tanya Pardi basa-basi. "Sama, ini memang untuk anakku. Anaknya Indri Suwargi, Tole. Anaknya Mbak Indri almarhum." Pak Nang pun mengangguk. Pardi langsung meralat sikapnya. Pardi memang tak mengenal bocah itu, tapi dengan Mbak Indri, ia kenal cukup baik. Dirapikannya layangan itu. Sisa benang gelasan digulung di sebatang ranting, lalu diberikannya pada Pak Nang. "Ambil saja Mas, mudah-mudahan bisa menghiburnya." Pak Nang kemudian merogoh saku, tapi Pardi buru-buru pamit meninggalkannya. Teman-teman, angin telah menyelesaikan tugasnya dengan nilai sempurna, memberi kemenangan pada 2 lelaki sekaligus, lelaki-lelaki yang menyayangi anak yatim. Tak lama dari itu, terlihat Tole berlari menghampiri Pak Nang dengan gegap gempita, demi melihat Pak Nang memegang layangan putus itu. Lalu berpelukanlah Pak Nang dan Tole, bapak anak tanpa pertalian darah.
Banyak cara bagaimana cinta menyatukan dua manusia. Ada kalanya dengan pernikahan, tapi ada kalanya juga dengan perpisahan. Yang terakhir ini yang terjadi pada Mas Danang, lelaki yang dipanggil Pak Nang tadi. 2 kali takdir memisahkannya dari wanita yang dia cintai. Yang pertama karena restu orang tua, yang kedua karena kematian. Ketika Mbak Indri menikah dengan pria lain, karena kehadirannya tak mendapat restu keluarga Mas Danang tetap setia dengan tak mencintai wanita lain. Ibu bisa melarang pernikahanku, tapi tak bisa melarang pada siapa hatiku mencintai. Jodoh bisa diatur, tapi hati tidak, kata Mas Danang padaku suatu kali. Sikapnya yang diambil saat itu sungguh sempurna. Patuh pada ibunya, sekaligus setia hatinya. Perpisahan kedua terjadi ketika Mbak Indri wafat. Usia pernikahan Mbak yang masih sangat muda saat itu meninggalkan Tole yang masih berusia 2 tahun. Rumah tangga muda ditinggal mati seorang ibu tentu oleng hilang keseimbangannya. Itu menjadi sebagian alasan kenapa Tole akhirnya dirawat oleh kakek neneknya. Pada saat itulah Mas Danang bertemu dengan Tole ketika ia berkunjung ke rumahku. Ini Tole, anaknya Indri, kata ibuku memperkenalkan. Mas Danang adalah orang yang tak pernah mengumbar ekspresi berlebihan. Tertawa tak terlalu lebar, sedih jarang ditampakkan. Namun ketika ia membopong dan mendekap Tole, matanya berkaca-kaca. Lalu, beberapa detik kemudian, kaca-kaca itu pecah, berserakan di kedua pipinya. Sejak saat itu, Mas Danang berubah menjadi Pak Nangnya Tole. Sebaliknya bagi Mas Danang, Tole adalah penghubung rindu. Rindu yang tak bisa disampaikan langsung pada Mbak Indri. Hampir sebulan sekali ia berkunjung ke rumahku untuk bertemu Tole. Dibawakannya apa saja yang Tole suka. Sudah itu diajak bermain sesorean. Tole masih terlalu kecil untuk memahami siapa Pak Nang. Dia hanya bisa merasakan bahwa dia dicintai sepenuh hati. Mas, sini mas, temani ibu ngobrol, kata ibuku sepulang Mas Danang dan Tole main layang-layang. Saat itu ibu sedang menyapu daun-daun kering yang berguguran di halaman rumah. Khusus daun matoa, ibu memungut langsung dengan tangannya. "Inggih ibu," jawab Mas Danang sambil ikut memunguti daun matoa kering. Suaminya Indri, ayahnya Tole, sudah mau menikah lagi loh. Mas kapan? Masa mau bujangan terus? Ngapurane mas, bila ikut campur urusan pribadi mas. Udara yang sedang dihirup Mas Danang tertahan cukup lama. Tak mengira akan mendapat pertanyaan seterbuka itu. Sampai udara itu terembus, ia belum bisa menemukan jawaban yang tepat untuk ibu. Ngapunten, Indri belum ada gantinya, Bu. Akhirnya, jawaban jujur itu yang keluar dari bibirnya. Sampai kapanpun, ia tidak akan ada, Mas. Karena Indri diciptakan cuma satu. Gak adil kalau mengharapkan ada wanita lain yang bisa menggantikan Indri. Indri ya Indri, orang lain ya orang lain. Ibu mengambil jeda dengan pura-pura memungut batang patahan sapu lidi sambil meraba emosi Mas Danang. Kita hadir tidak untuk menggantikan orang lain, menyamanyamakan dengan orang lain, tapi ya menjadi diri kita sendiri. Inggih Bu, menika leres,
jawab Mas Danang sambil tersenyum. Mulai belajar membuka hati untuk wanita lain, Mas. Dia tidak akan menggantikan Indri, tapi dia akan mengisi hatimu dengan caranya sendiri. Beda caranya, tapi sama baiknya. Mas Danang setuju dengan semua perkataan ibu. Ia mengangguk sambil memungut daun matoa kering yang terakhir tergeletak di atas tanah. Ia sepenuhnya paham bahwa daun matoa ini bukan daun yang kemarin. Ia pun paham bahwa seseorang hadir bukan untuk mengganti, tapi mengisi. Semua itu benar. Sayangnya, cinta seringkali tak sepemahaman dengan kebenaran. Kapan rencananya Ayah Tole menikah? Tanya Mas Danang kemudian. Baru lamaran, masih 5 bulan lagi. Apa sebelum itu saya boleh lebih sering main ke sini ketemu Tole? Ibu tersenyum, berusaha menegarkan Mas Danang, karena terdengar nada kecemasan dari pertanyaannya. Mas ndak usah khawatir. Bagaimanapun keadaannya, kamu akan tetap menjadi panangnya Tole. Sering-seringlah kemari. Tole juga suka menunggu-nunggu Pak Nang datang. Angin berembus lembut menutup tugas terakhirnya sebelum penghabisan senja. Disapunya wajah Mas Danang dengan kelembutan, lalu disalurkan ke dalam hati hingga berdesir. Mendengar ia masih bisa bersama-sama Tole, itu sudah mencukupkan semuanya. Akan ia kejar layang-layang sejauh dan setinggi apapun demi Tole. Ia ingin lebih sering melihat Tole tertawa gembira. Karena ia yakin, kalau Tole gembira, ibunya pasti bahagia. Maka ia pun berharap angin akan berpihak padanya, berpihak pada cinta yang dipersatukan oleh perpisahan. Teman-teman, sampai jumpa di episode selanjutnya.